Ini kita akan membahas model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming ini membahas ekonomi terbuka, yang dimana dalam model ini menggambarkan negara yang kecil tapi ekonominya terbuka, yang artinya negaranya kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi dunia. Kemudian keterbuka. Kalau terbuka berarti lalu lintas modalnya bebas, misalnya investasi menguntungkan yang di dalamnya, dari luar akan masuk ke dalam. Kalau investasinya menguntungkan di luar, dari dalam akan menghasilkan capital outflow. Nah, itulah model Mundell-Fleming. Ada beberapa asumsi model Mundell-Fleming. Asumsi ini dari Mankiw. Asumsi yang pertama yaitu suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia. Misalkan saja suku bunga domestik itu lebih tinggi dari suku bunga dunia, maka akan terjadi capital outflow. Dengan capital outflow akan mendorong suku bunga kita akan turun, sehingga rumusnya R sama dengan suku bunga dunia. Asumsi kedua yaitu tingkat harga tetap yang ditentukan secara eksogen, karena model ini digunakan untuk menganalisis jangka pendek yang berimplikasi pada kurs nominal proporsional dengan kurs real. Asumsi ketiga yaitu money supply yang ditentukan secara oksigen oleh bank sentral. Jadi kita asumsikan bahwa suku bunga domestik itu akan sama dengan suku bunga dunia, karena negaranya kecil jadi mengikuti suku bunga dunia. Misalnya nih, yang seperti negara Amerika Serikat mengembalikan imbal jasa yang lebih tinggi akan menarik dana-dana dari luar yang akan mendorong suku bunga Amerika Serikat turun. Jika suku bunga di bawah suku bunga dunia, penduduk akan investasi keluar atau meminjamkan uangnya ke luar negeri atau membeli aset asing untuk memperoleh imbal jasa yang lebih tinggi, sehingga suku bunga kembali baik dan negara ini memiliki suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia. Tetapi dalam prakteknya, seperti negara Indonesia, selalu lebih tinggi suku bunga rupiah dibandingkan suku bunga dolar. Ada dua alasan mengapa suku bunga rupiah berbeda dengan suku bunga dolar Amerika Serikat. Yang pertama yaitu country risk-nya atau resiko negara, yang contohnya seperti kita investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau meminjamkan kepada perusahaan Amerika Serikat. Para investor ini cukup yakin bahwa negara Amerika akan membayar kembali beserta bunganya, dan sebaliknya di negara yang kurang berkembang. Misalnya kita ambil contoh di negara Indonesia yang country risk-nya kelihatan tinggi dan kebijakan suku bunga yang suka berubah-ubah. Jadi, para investor tidak mau melakukan investasi atau menyimpan uangnya di Indonesia karena country risk-nya yang tinggi, yang menyebabkan ketakutan para investor jika terjadi gagal bayar pinjaman. Yang kedua yaitu adanya ekspektasi nilai tukar. Kalau kita mempunyai ekspektasi bahwa rupiah ini akan terdepresiasi, misalnya nih, kita menanam atau menyimpan dalam bentuk rupiah dan suku bunga rupiah ini lebih tinggi dibandingkan dolar Amerika Serikat. Kalau misalnya suku bunga rupiah sama dengan suku bunga dolar Amerika Serikat, ya ngapain kita menyimpan uang dalam bentuk rupiah?
Tetapi karena adanya country risk dan banyak orang berekspektasi rupiah yang terdepresiasi, maka suku bunga akan tinggi. Itulah terjadi mengapa suku bunga rupiah selalu tinggi dibandingkan suku bunga dolar Amerika Serikat. Bagaimana kita memodifikasi model Mundell Fleming? Tadi kan suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia, maka ditambah theta dan dikatakan theta ini sebagai dispremium atau menanggung resiko. Misalnya nih, kita menyimpan rupiah, suku bunganya harus tinggi karena sebagai premi atau kita harus menanggung resiko, misalnya terjadi depresiasi rupiah, terjadi country risk, dan terjadinya politik risk. Sekarang anggaplah gejolak politik menyebabkan premi resiko suatu negara meningkat. Dampak langsungnya adalah kenaikan suku bunga dalam negeri. Suku bunga yang lebih tinggi mempunyai dua dampak. Yang pertama yaitu kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Yang kedua yaitu kurva LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan uang. Kedua pergeseran ini menyebabkan pendapatan meningkat sehingga menekankan nilai tukar keseimbangan di pasar dunia. Seperti kita lihat dalam kurva ini, ketika terjadi kegaduhan politik, IS bergeser ke kiri dan LM bergeser ke kanan, dan misalnya terjadi depresiasi dan Y akan naik. Kenaikan risk premium berkaitan dengan mendorong suku bunga naik, tetapi ini nggak terjadi ya karena tidak meningkatkan output. Dan untuk menghindari depresiasi yang besar, Bank Indonesia akan merespon yang pertama yaitu dengan mengurangi money supply. Yang kedua yaitu ketika terjadinya depresiasi mendorong harga barang domestik naik yang menyebabkan kenaikan harga secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu misalnya terjadi country risk, banyak penduduk dalam negeri menaikkan permintaan uang karena uang relatif lebih aman. Ketiga perubahan ini cenderung menggeser kurva LM ke kiri sehingga mengurangi nilai tukar, namun juga cenderung menekan pendapatan.